Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala kamali dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil huda war rahmah al-mab'utsu bil kitabi wal hikmah sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman alim para ulama, para kiai bunyai, wa nakhussu khususan guru kita semua, Ibu Nyai Hajah Vina Nikmah Nadhiroh. Semoga diberikan sehat selalu, diberikan kesembuhan selalu, agar senantiasa bisa membimbing dan menuntun kita. Amin amin ya robbal. Juga seluruh jajaran kepanitiaan, mulai dari kepala desa. Tadi ada Pak Camat, Pak Kepala Desa, para polisi, para Pak TNI, Banser, semuanya yang hadir dan seluruh jamaah An-Nadhiriyah semua. Semoga kita semua diberikan sehat, amin. Semoga kita semua selalu diberikan sehat dan tidak sampai terkena virus corona, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, ini betul tadi kata yang sambutan, ini saya cocoknya dipanggil Mudin, Bu. Karena ketemu reng Radin ya kaki. Radin sedaja, cocok. Oh cocok. Radin soalnya pakai masker, Bu. Mun buka tak ketelak nih kasih asli lagi. Engki. Alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah pandemi kita masih bisa melangsungkan acara kubro, pengajian kubro, baik itu mulai diisi dari tahlil, manaqib, bahkan sholawat kubro. Ini bisa berlangsung dengan baik dan semoga lancar hingga akhir. Makanya saya tadi pikir-pikir, Bu, jujur ini sebelum ada corona saya itu sudah sering pakai masker. Sebelum ada corona saya sering pakai masker, bahkan saya di mobil selalu sedia masker. Bukan untuk apa-apa, karena dulu mobil saya itu tidak ber-AC. Mobilnya Bu Nyai kalau panjenengan tahu, kijang warna biru apa hijau? Ya ada yang hijau, ada yang biru lah, terserah lah. Biru daun lah. Itu mobilnya tidak ada AC-nya. Lebar lo nggak ada AC-nya, kacanya dibuka. Sedangkan perjalanan Bu Nyai dan saya itu dari Lumajang Probolinggo biasanya banyak truk, truknya bawa pasir, pasirnya bawa debu dan gak karu-karuan. Makanya sebelum ada corona, jujur saya sama Bu Nyai itu sering pakai masker. Makanya kalau ada masker kayak gini nggak kaget. Bahkan kalau dipikir-pikir, Bu, pakai masker itu banyak manfaatnya, banyak. Panjenengan yang agak-agak gak pernah sikatan kan ketutup gitu. Iya loh, orang sekarang itu yang muda mungkin yang sikatan. Saya jarang loh, Bu, lihat orang tua sikatan tuh jarang. Enggak, jarang. Lah makanya kan dengan adanya masker paling tidak ini bisa menjaga tali silaturahim, betul gak? Jadi orang-orang di sekitar kita itu aman dari bau nafas jenengan semua ini loh. Enaknya juga pakai masker itu apa? Enaknya kalau panjenengan pas kebetulan lipstiknya habis, ya ke? Lipstiknya habis, enak ditutupi, nggak perlu lipstik. Yang cowok-cowok, yang pria-pria, saya ini termasuk orang yang budiman, Bu. Budiman ini bulu di mana-mana. Apa? Bulu di mana? Jadi sering sekali tumbuh brewok, dan itu saya sering ngerok. Dengan adanya masker nggak perlu kerok kan nggak kelihatan. Nah, gitu.
Lah ini makanya manfaat masker banyak sekali. Selain memang untuk menjaga kita dari virus, selain memang menjaga dari kuman, paling tidak ini kan aman. Hidung-hidung yang nggak mancung kayak di depan saya ini kan nggak kelihatan, gitu. Aman, aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikitnya berbagi kepada panjenengan semua, menyampaikan apa-apa yang pernah saya pelajari. Jadi jangan anggap ini saya ngajari jenengan boten, saya hanya menyalurkan apa yang pernah saya pelajari. Apalagi saat ini Bu, panjenengan mungkin merasakan 2020 ini tahun yang berat, betul? 2020 tahun yang berat. Adanya corona ini menyebabkan banyak masalah. Di sini ada yang petani banyak yang mengeluh, banyak yang sambat karena harga sayur tuh turun. Pedagang yang jualan di pasar, yang punya toko, sambat mengeluh karena jualannya ndak laku. Semua sekarang punya masalah, semua sekarang sambat. Banyak karyawan, orang kerja-kerja dikeluarkan karena di PHK. Banyak pengangguran, susah nyari kerja. Bahkan sekarang orang tua pada bingung. Kenapa bingung? Karena tiba-tiba jadi guru di rumahnya masing-masing. Anaknya ndak bisa sekolah, orang tuanya suruh ngajar. Ngajari pakai HP, HP-nya aja nggak bagus, nggak bisa ngajarin. Kan gitu. Akhirnya semua masalah. Anak nggak bisa sekolah seperti biasa. Mau ngadakan pengajian ini ya agak susah, alhamdulillah, tapi di Wonoayu ini bisa terlaksana. Jadi memang sekarang itu serba susah, banyak masalah, dan ini yang terkadang menjadikan orang hari ini egois. Menjadikan orang sekarang gara-gara ada corona jadi kardiman. Apa Bu? Apa kardiman? Karpadipiman menyaman. Banyak orang egois gak karuan. Lu betul, karena corona ini Masya Allah Bu, saya lihat Bu di TV. Di TV gara-gara corona perceraian menjadi banyak, perceraian meningkat. Lu kok bisa Gus? Gara-gara corona kok banyak perceraian? Iya. Karena gara-gara mungkin suaminya ndak bisa nyari nafkah, istrinya protes. Istrinya ngamuk-ngamuk, istrinya minta uang nggak dapat uang. Akhirnya apa? Gara-gara corona istri rata-rata atau banyak menjadi janda, suami banyak menjadi duda. Nah ini. Di sini ada boten yang janda? Banyak. Gara-gara corona atau sebelum corona ini Bu? Oh sebelum, aman ya. Jangan sampai Bu, jangan sampai. Nanti takutnya gara-gara corona, Gus suami saya Gus gak bisa nyari uang, sudah saya cerai saja, saya minta gugat cerai. Jangan. Lah ini makanya penting. Sekarang itu banyak orang kardiman, istri kardiman, gak tahu keadaan suami, susahnya mencari nafkah karena corona, maksa minta dibelikan sembarang kalir. Pak minta belikan ini, Pak anak paketannya habis, Pak ini lipstik habis, dan lain sebagainya. Suami juga kardiman. Karena corona merasa tidak perlu kerja, merasa tidak perlu nafkahi keluarga, santai-santai. Akhirnya apa? Pertengkaran rumah tangga tidak bisa dihindari. Lah ini yang termasuk menjadi perceraian meningkat. Lah makanya menurut saya Bu, 2020 ini memang ujian yang cukup besar, tapi juga menjadi kesempatan emas buat kita, khususnya sesama muslim atau umat muslim. Lu kok bisa kesempatan emas Gus? Iya. Karena memang sekarang itu Masya Allah kardiman semua orang-orang itu. Di jalanan kardiman, di tempat-tempat, di rumah, di sekolah, dimanapun orang-orang, di pasar kardiman semuanya. Karena merasa corona, merasa yang penting dirinya betul, dirinya dapat uang, dirinya menang, beres. Kardiman semua. Lah makanya ini menurut saya kesempatan emas. Kesempatan emas untuk apa? Kesempatan emas untuk kita sebagai orang muslim membuktikan. Membuktikan apa?
membuktikan salah satu hadis dari Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi dawuh Kanjeng Nabi dalam hadisnya, dawuh barang siapa ini tidak akan iman, tidak akan sempurna imannya kalau seseorang tersebut tidak bisa mencintai, mengasihi, mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama manusia seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Nah ini. Karena memang saya rasakan begitu, Bu. Sekarang itu Masya Allah, orang-orang kardiman, orang-orang egois, yang kaya-kaya, yang mampu-mampu, yang mempunyai rezeki-rezeki banyak, itu nggak ngereken sama yang kesusahan karena corona. Makanya alhamdulillah di TV juga mulai ditampilkan orang-orang yang mulai banyak sedekah, orang yang banyak mulai memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah karena corona. Lah ini kesempatan untuk kita. Suami ojo terlalu keras kepada istri, apalagi corona. Istri juga jangan terlalu menuntut kepada suami. Di sini ada yang suka menuntut suami, Bu? Banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya gitu, karena memang begini, semua orang itu rata-rata mencintai dirinya sendiri, tapi agak susah mencintai orang lain. Orang itu ndak eman untuk dirinya sendiri, tapi eman untuk orang lain. Panjenengan untuk beli baju ndak eman, nyesel ndak nyesel, tapi kemudian hanya untuk mengeluarkan 10.000 saja untuk orang lain, Masya Allah beratnya bukan main. Lah ini kesempatan emas kita. Kesempatan apa? Kesempatan untuk membuktikan, kata Kanjeng Nabi, tidak akan sempurna imannya, tidak akan sempurna. Jadi saya selalu mengibaratkan kepada santri-santri saya, iman itu saya ibaratkan lingkaran, Bu. Saya ibaratkan lingkaran. Tahu lingkaran, Bu? Lingkaran itu bulat, bunder, engak bola. Ibaratnya iman itu seperti lingkaran, dan kita itu belum tentu lingkarannya full, lingkarannya sempurna bentuk lingkaran. Mungkin separuhnya atau bahkan seperempatnya. Lah ini untuk menyempurnakan iman, makanya dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi selalu dikit-dikit sebagian dari iman, sebagian dari iman. Kebersihan an-nadhafatu sebagian dari iman, al-haya'u minal iman, apa-apa sebagian dari iman. Karena memang apa-apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi ini untuk melengkapi kesempurnaan iman kita. Makanya rata-rata kalau panjenengan titeni, kalau panjenengan coba amati dawuh-dawuhnya, hadis-hadisnya Kanjeng Nabi selalu menggunakan minal iman, sebagian dari iman, sebagian dari iman. Lah makanya yang saya jelaskan pada kesempatan siang ini, kalau kita pingin imannya sempurna, saya yakin semua orang Islam, semua orang mukmin pingin imannya sempurna. Karena apa? Karena keimanan yang sempurna akan mengantarkan kita ke jannah. Allahumma. Lah makanya ini salah satu untuk menyempurnakan iman kita. Banyak, tapi paling tidak kita lakukan sedikit demi sedikit. Paling tidak kita lakukan yang kita bisa. Khususnya hubungan dengan manusia. Karena apa? Karena memang yang sering terjadi itu hubungan sama manusia yang kurang baik, Bu. Saya sampai kemarin didawi oleh Bu Nyai, didawi oleh ibu saya, nak, hablum minallah itu gampang banget. Hubungan dengan Allah itu gampang. Yang susah hubungan dengan manusia. Kita punya salah sama Allah gampang, punya dosa sama Allah gampang. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, cukup dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, beres sudah, diampuni sudah. Yang penting tidak ngulangi lagi. Tapi kalau sama manusia, Bu, sesama manusia, ke tetangga, ke suami, ke istri, ke teman, ke jamaah, ke pengurus, ke guru, dan ke semua orang, itu susahnya bukan main. Kita minta maaf belum tentu dimaafkan. Kadang mau minta maaf malu, sudah minta maaf nggak direken,
nggak dihiraukan. Loh, ini susahnya bukan main. Nah, makanya hadis-hadisnya Kanjeng Nabi banyak yang hubungannya untuk mengajarkan kita agar kita baik kepada sesama manusia. Lah, ini saya rasa Allah memberikan corona ini salah satunya adalah untuk melatih kita. Ya opo sih awak mulai takei wabah? Ya opo sih bagaimana kalau kamu saya beri wabah atau virus ini? Kira-kira kamu masih bisa baik tidak dengan orang? Kamu masih bisa menghargai orang tidak? Menghargai orang itu kayak gimana? Contoh, kita hargai aparat negara yang sudah bekerja keras untuk menjaga corona ini. Pak polisi capek-capek, bukan untuk apa-apa, paling tidak kita hargai. Kalau seumpama panjenengan, Gus saya tidak percaya loh. Percaya gak percaya urusan hati dan pikiran jenengan terserah. Yang penting kita hargai. Tadi sampai dijelaskan oleh yang sambutan Ustadz siapa tadi saya lupa. Jadi yang paling tidak itu ulul amrinya, kita ati ummah wa ati rasul dan ulul amri. Kita taat. Gitu. Sama dengan seumpama panjenengan kepada suami, Gus saya itu benci banget sama suami, Gus saya itu nggak suka sama suami saya. Loh, benci boleh, tidak suka boleh, tapi paling tidak jangan tampilkan di depannya. Perlihatkan kita menjadi istri-istri yang solihah. Allahumma. Itu yang susah. Yang susah. Makanya itu saya punya teman, Bu. Teman saya itu Masya Allah saya anggap orang yang sangat sabar. Sabarnya bukan main. Sampai saya tanya, awakmu kok iso sabar koyok ngono? Sabarnya bukan main. Jawabannya sampai sekarang saya ingat, Bu. Jawabannya begini. Lek ati iku ono nek njaba, asline yo mancal-mancal gak karu-karuan. Untungnya hati ono nek jero. Ini kalau orang Jawa tahu ya. Kalau hati sama Allah ditaruh di luar, itu gak karu-karuan, Bu. Nendang-nendang gak karu-karuan. Kelihatan sekali nendang-nendangnya. Cuman untungnya hati ada di dalam. Makanya gak kelihatan. Oh, berarti saya pikir aslinya awakmu juga gak karu-karuan. Cuman awakmu pinter noto hati, pinter noto rai, pinter noto awak, pintar menutupi semuanya. Itu yang bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji Bu, okay? Nanti aja guyonnya. Guyon terus nanti capek saya. Okay? Ngaji dulu, okay? Nyanyi atau ngaji? Ngaji. Okay. Nyanyinya nanti terakhir. Soalnya ada request yang nyanyi tadi. Saya tadi sudah mulai minum jahe tadi, okay? Ini aja. Tapi saya gini Bu, panjenengan sudah kenyang atau lapar Bu? Kenyang, okay? Saya lapar Bu. Saya itu tadi berharap datang ke sini diaturi panitia makan, boten. Masya Allah, panitia Wonoayu itu baik-baik sekali, okay? Dikira saya puasa mungkin, dikira saya puasa. Husnudonnya tingkat tinggi. Jadi saya masuk, ada makanan, tapi gak ditawari. Ya sudah. Sebagai penceramah yang baik, ya nggak mungkin minta kan gitu. Malah yang ditawari Pak Tentara. Pak Tentara datang ditawari makan. Loh ini saya heran loh. Yang ceramah siapa, yang ditawari makan siapa? Sallallahu Muhammad. Nggak apa-apa. Memang mungkin biasanya makan yang paling enak itu terakhir waktu lapar, betul? Makan paling enak itu waktu lapar. Syukurnya bukan main. Kalau makan waktu kenyang nggak begitu syukur. Makanya panjenengan ya jangan terlalu lapar lah. Lapar gitu saja terus makan Masya Allah. Alhamdulillahnya sampai geleget. Gitu ya. Itu bukan main. Lah makanya kembali ke pembahasan tadi Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi corona. Karena begini Bu, menurut saya lagi dengan adanya corona di tahun 2020 ini Bu, ini pingin Allah mungkin ya, ini pemikiran saya. Allah pingin membuktikan atau mencari orang-orang yang memang baik. Mencari orang-orang yang memang baik maksudnya bagaimana? Jadi di tahun 2020 ini kita bisa jadikan cermin, kita bisa jadikan ujian bagi kita. Kita ini orang baik atau bukan, cocoknya kita uji di 2020. Maksudnya bagaimana? Jadi begini maksudnya. Orang terlihat sabar itu bukan ketika dia bahagia. Bukan. Orang sabar tidaknya itu dilihat ketika dia ada masalah. Orang baik tidaknya bukan ketika bahagia. Orang baik
terlihat baik atau dilihat baik itu ketika ada masalah atau ada virus seperti ini. Jadi kalau sampean di 2020 ini kok bener-bener sabar, insya Allah panjenengan memang termasuk minas sabirin. Allahumma innallaha ma'as sabirin. Kalau panjenengan 2019 kemarin bahagia, nggak ada apa-apa, sabar, itu nggak kelihatan. Sesuatu itu terlihat kalau diuji. Sesuatu itu terlihat pastinya ketika diuji. Makanya kita buktikan. Lah kita mau mencontoh siapa Gus untuk membuktikannya gampang. Di dalam surat Yunus ayat 62 sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sudah, untuk menyikapi corona ini bagaimana ya? Sudah, kita sudah ada contohnya di Quran dan kita sudah dicontohkan oleh para walinya Allah. Kalau panjenengan pingin dianggap kekasih oleh Allah, saya selalu menjelaskan ini berkali-kali, caranya cuma dua. Caranya cuma dua. Loh, gimana Gus kalau panjenengan pingin, kalau kita pingin menjadi kekasih Allah, dicintai Allah, menjadi orang-orang terkasihnya Allah, caranya cuma dua. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Syaratnya itu la khaufun. La khaufun itu apa? Tidak punya takut sama sekali. Tidak punya takut. Tidak ada takutnya Bu sama corona. Bukan gak takut kemudian kita gak pakai masker, bukan itu. Gak takut dalam arti kita tidak takut apapun yang melawan kita, karena kita punya Allah. Gak takut karena corona kita gak bisa makan, karena kita punya Allah. Gak takut gara-gara corona gak punya pekerjaan, taninya gak bisa panen atau mungkin harganya turun, pedagang gak ada yang laku, gak takut. Nah ini susah kalau kita masih takut. Siapa yang bisa seperti ini? Lah ini orang-orang yang sudah tahu kalau Allah pasti memberikan kita semuanya. Kalau Allah itu sangat mendukung dan mencintai kita, yaitu kekasih-kekasihnya Allah, aulia Allah, wali-walinya Allah. Makanya gampang sebenarnya. Loh, bisa dilatih, bisa. Kita latih mulai sekarang. Duh, apa aja corona, tak takut kok. Dalam arti tidak takut bukan berarti kemudian kita meninggalkan protokol kesehatan, bukan. Tapi hati kita perkuat, pemikiran kita tata. Apa? Gak ada yang bisa membuat kita goyah, gak ada yang membuat kita takut. Insya Allah aman semua, kita tetap terus beribadah, kita tetap terus bekerja dengan cara yang seharusnya. Insya Allah semuanya aman. Allahumma amin. Yang kedua, yahzanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada rasa sedih. Sedih enggak ada, enggak laku dagangannya, enggak sedih, biasa. Harga sayurnya turun, enggak sedih, biasa. Lukus jenengan enggak pernah, kata siapa? Semua orang punya masalahnya masing-masing, tapi kita enggak ada yang tahu, Bu. Orang itu seringnya begini, duh enak yo, itu masalahnya ringan, mungkin masalah saya paling berat, kata siapa? Oke, kata siapa? Sama Bu, semua yang duduk ada di Wonoayu saat ini semuanya punya masalah yang berat-berat, saya yakin itu. Cuman masalahnya beda-beda dan itu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu memberikan masalah sesuai kemampuan, Bu. Panjenengan dengan kemampuan seperti itu ya masalahnya cuman segitu. Jadi nggak mungkin melebihi kemampuan kita semua, nggak mungkin. Itu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Lah makanya alhamdulillah dengan adanya, pokoknya saya siang ini hanya ingin membantu atau mengajak kita semua noto ati, noto pikiran agar tidak terlalu sumpek. Karena saya yakin Bu, saya yakin panjenengan hadir ke sini salah satunya agar tidak sumpah. Betul? Panjenengan hadir ke sini minta doa, pingin memanjatkan doa bersama-sama. Untuk apa? Agar semuanya selamat, agar semuanya ini bisa terkabul hajat-hajatnya. Ono sing ya Allah, dagangan saya moga walaupun corona laris, semoga sayuran saya tetap mahal, kelapa, pisang dan lain sebagainya. Loh ini kan rata-rata doanya panjenengan. Makanya itu boleh kita panjatkan. Tapi kalau kita kok
tetap diberi kegagalan, kok tetap diberi ketidakberhasilan? Yaitu tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini sangu sedikit, modal sedikit, paling tidak pulang dari sini, oh iya ya, apa? Tidak takut, tidak sedih. Tidak takut, tidak sedih. Loh, ini dieling-eling terus, gak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Tak takok, tak sosa, tak takok, tak sosa, tak takok. Bareng-bareng, tak takok, tak takok. Ya gak usah, suwantek. Bisa, semua orang bisa. Tinggal kita latih. Makanya ada istilahnya riyadoh. Riyadoh itu ngelatih. Ngelatih bukan hanya apa Bu, tapi hati dan pikiran kita latih. Makanya di Quran sering afala tatafakkaru, afala taqilun. Kamu ndak mikir, kamu ndak berakal, kamu nggak bisa menggunakan pikiranmu. Nah, itu untuk melatih kita. Karena apa Bu? Karena yang sering membuat sumpek itu pikiran. Apa? Pikiran. Sebenarnya corona ndak begitu berat. Ndak begitu berat, tapi yang membuat berat pikiran. Ya makanya alhamdulillah panjenengan paling tidak dengan berkumpul semua di Wonoayu ini ketemu teman, ketemu jamaah-jamaah lain. Ini ada bahagia-bahagia yang muncul. Karena apa? Karena silaturahim salah satu faedahnya, salah satu manfaatnya itu bisa membuat orang bahagia. Bisa membuat orang bahagia. Makanya yang penting yaitu tadi. Ya sudahlah, kalau memang perlu pakai masker, pakai masker. Kalau memang perlu jaga jarak, jaga jarak. Karena memang orang itu pasti jaga jarak kok. Gak mungkin gak jaga jarak. Masa sampean mau nempel terus kan gak mungkin gitu. Pasti jaga jarak. Satu sama lain loh, walaupun sebelahan gak mungkin gak jaga jarak, pasti jaga jarak. Mungkin jaga jaraknya tidak 1 meter begitu saja. Tapi paling tidak sudah jaga jarak. Alhamdulillah, makanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul memanjatkan doa bersama-sama dengan harapan khususnya virus corona di Indonesia atau di Lumajang ini segera diangkat oleh Allah. Allahumma amin. Karena apa Bu? Karena memang itu tadi. Sebenarnya bukan hanya coronanya saja yang bikin susah, tapi dampaknya, pengaruhnya, akibatnya ini susah bukan main. Susah bukan main. Lah, saya kemudian kemarin baru saja ngaji atau ngajar di salah satu kelas di pondok saya. Kok kebetulan saya ngaji salah satu hadis. Jadi saya ini kebetulan ngajar hadis kitab Arba'in Nawawi. Insya Allah kalau yang pernah mondok sudah nggak asing dengan kitab Arba'in Nawawi. Dalam kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 19, kemarin betul saya masih ingat, itu ada hadis yang begitu membuat saya tertarik. Hadisnya apa? Hadisnya cukup pendek sebenarnya. Bahkan sebenarnya panjang, cuman saya ambil intinya yaitu ihfadzillah yahfadzuka. Ihfadzillah yahfadzuka. Kalau dimaknani Jawa, ihfad jogo sapa sira, ngrekso sapa sira. Menjagalah, jagalah Allah ing Allah, yahfadzuka, maka Allah akan menjagamu. Jadi dalam hadis ini Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi mendawuh kepada salah seorang sahabat, kata Kanjeng Nabi, ihfadzillah yahfadzuka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Langsung tanda tanya saya, menjaga Allah, masa Allah perlu dijaga? Jagalah Allah, masa Allah perlu diamankan banser? Jagalah Allah, masa Allah perlu polisi? Saya pikir betul, saya dalami betul. Bahkan santri-santri saya cari pemahamannya. Kemudian saya pikir-pikir, kalau jawaban santri, ya jawaban santri Bu, jawaban anak-anak pondokan mungkin begini Gus. Ihfadzillah yahfadzuka itu, jagalah Allah itu maksudnya kita jaga, kita jauhi larangan-larangannya dan melakukan perintah-perintahnya, maka Allah akan menjaga kita. Oh gitu ya? Ya wis, gak apa-apa. Untuk sementara itu. Tapi saya pikir lagi, saya dalami lagi, saya kok menemukan menurut saya kok gini.
Jadi jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Saya gambarkan orang pacaran, Bu. Orang pacaran atau mungkin orang suami istri. Jagalah Allah maksudnya jagalah kesetiaanmu kepada Allah, maka Allah akan juga setia kepadamu. Karena begini, seorang suami istri, seorang pasangan, entah itu pasangan pacaran atau suami istri, pasanganlah kekasih, laki-laki dan perempuan. Kalau dua-duanya setia, Bu, apapun diberikan. Panjenengan setia betul kepada suami jenengan. Wah, sama suami jenengan uang semuanya dikasihkan. Betul? Kalau kita setia kepada Allah, insya Allah apapun Allah akan berikan kepada kita. Kok atase dagangan laris, toko-tokonya didobel-dobel sampean, Bu. Kalau setia sama Allah. Gak cuman sayurnya harganya naik, mungkin sawahnya sampean naik jadi berapa hektar. Allahumma. Itu jaga kesetiaan. Begitu juga sebaliknya ketika ada pasangan, si pasangan A sama B, yang A ini tidak setia kepada B, saya yakin B akan sangat membenci A. Saya yakin si B ini tidak akan memberikan apapun kepada A karena dilukai kesetiaannya. Setia ini maksudnya bagaimana? Kalau urusannya sama Allah, kalau hablum minallah, ya apa? Ya urusannya sama aso. Aso itu durhaka, yang kita kenal sebagai maksiat. Maksiat itu artinya apa sih, Gus? Maksiat itu artinya durhaka. Durhaka itu tidak setia. Jadi ketika kita tidak setia kepada Allah, Allah hanya manggil kita 5 kali sehari, sampean kurangi cuma 3 kali. Allah hanya memanggil kita 1 tahun dalam puasa Ramadan, kita kadang masih tidak puasa. Allah hanya memanggil kita untuk zakat fitrah setiap tahun 1 kali, kadang kita tidak mengeluarkan. Ini kita tidak setia. Kalau kita tidak setia, jangan salahkan Allah. Kalau Allah berpaling dari kita, kita saja tidak setia. Kalau sampean sering lihat, mungkin panjenengan, Bu, panjenengan sering lihat di Indosiar Suara Hati Istri. Pernah? Sering nggih? Sampai marah-marah gitu nggih? Sampai sebel dan emosi gitu nggih? Itu kan sudah jelas. Itu contoh itu. Suara hati istri yang mungkin laki-lakinya enggak setia. Akhirnya kemudian nikah atau selingkuh dengan perempuan lain. Ternyata hanya diborotin hartanya, jadi miskin. Suaminya minta kembali ke istri pertama. Begitu kan ceritanya? Dari awal sampai akhir sama semua kan? Oke. Iya. Sampai hafal saya. Wong istri saya lihat, saya nemenin kan nggih. Saya sampai di Ojo Indosiar terus hafal saya cerita. Bagus ini Mas, ini pelajaran. Iya, masuk pelajaran diulang-ulang kan? Gitu. Iya. Jadi sampai hafal. Itu kan menunjukkan akhirnya gara-gara ketidaksetiaan, biasanya kalau sudah mau minta kembali ke istri yang pertama, maaf Mas, saya memaafkanmu, tapi saya tidak bisa menerimamu kembali. Gitu ke? Caca ke? Hafal saya. Iya. Yang main itu yang jahat saya hafal. Gak usah ngomong saya tahu ini jahat ini. Ini baik, kelihatan sudah. Lah itu contoh. Gitu ke? Pokoknya siang itu kisah nyata, malam suara hati istri. Itu film Indosiar itu dah wis. Saya sampai hafal, ya Allah, kapan TV saya ada channel lain kalau ada istri saya itu. Repot saya. Gitu. Lah, makanya itu ketika kesetiaan dinodai, ketika kesetiaan dilukai, yus sakitnya bukan main. Allah pun begitu, Bu. Walaupun Allah itu mempunyai sifat mukhalafatulil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, tapi kalau kita cerna kalau kita logika, kalau kita akal gampangannya wis, ketika ada dilukai kesetiaannya, pasti Allah juga akan murka. Allah istilahnya tidak akan mau setia lagi kepada kita, berpaling dari kita. Makanya semoga kita semua termasuk orang-orang yang setia kepada Allah. Allahumma setia kepada suami-suaminya. Allahumma setia kepada istri-istrinya. Allahumma amin. Setia. Jangan setiap tikungan ada. Itu kan setia anaknya muda itu kan, anak muda kan gitu. Iya, aku setia, setiap tikungan ada. Oh, jangan. Bahaya itu.
Makanya panjenengan itu, Bu, panjenengan itu kalau bisa semuanya di sini jadilah bakso untuk suami Anda. Jadi bakso. Oh, bagus bakso. Tahu bakso? Tahu. Bakso itu ada kepanjangannya. B, bila. A, Anda kangen. S, saya. O, obatnya. Loh, cocok? Bakso bila Anda kangen, saya obatnya. Lah gitu. Jadi harus punya prinsip gitu kepada suami-suaminya. Begitu juga suaminya kepada istrinya. Insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Itu. Cukup? Lanjut cukup? Nyanyi saja, monggo nyanyi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadro siap? Wis mangan, Nduk? Durung, pantesan lemes, Nduk. Podo, Nduk, ya kan? Tapi gelem diundang maneh nang ngono ayu ya. Kok gak gelem tuh. Ini tadi malam saya ngarang sendiri, Bu, ngarang sendiri. Saya bukakan di HP. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya yakin ini tahu semua lagunya karena saya cari lagu yang insya Allah bisa nyanyi semua. Sholli wa sallim ala Ahmad. Sholli Jamaah An-Nadiriyah, jamaah penuh barokah, ikut bunyai nikmah sampai menuju jannah. Rombongan manakiban dan juga solawatan, semua berkesempatan disambut malaikat Ridwan. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wafada wal ali wal ashab biman qad wafada. Meskipun tak punya uang, semangat untuk berjuang, mengadakan pengajian di Wonoayu Lumajang. Doa dipanjatkan untuk semua orang agar sehat dan aman dari virus yang mengancam. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wafada wal ali wal ashab biman qad wafada. Mending tandi peseh daripada tak endi lake. Peseh bisa esareh, mun lakeh tak bisa meleh. Nyare lake setia, pada nyareh mutiara. Sebab lake setia kebanyakan kepincut janda.
terakhir. Di sini ada janda, Bu? Banyak. Oke, cocok lagu untuk janda, ya. Wahai janda yang hebat, rajin baca sholawat, karena berkah sholawat jodoh bisa mendekat. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat. Galau tak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala al-huda. Sholli wa sallim daiman ala al-huda wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Karena memang tadi saya diberi amanah tidak boleh lama-lama karena ada pembatasan pengajian, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga ada oleh-oleh. Paling tidak yang perlu diingat, tak takok tak sasah. Wis pokoknya dilirik, wis gak usah wedi, gak usah sumpek. Hapus semua, pokoknya aman sudah. Dari saya ilal liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.